Kita teruskan kajian kita mengenai suhbah malaikat. Orang-orang yang akan ditemani, yang akan didoakan, yang akan ditolong, yang akan dibantu, yang akan diikram, dikhidmat oleh para malaikat. Ziyaratul muslim li akhihil muslim. Ini judul yang salah satu daripada suhbah malaikat. Kita mengunjungi saudara kita yang muslim. Seorang muslim berkunjung kepada saudaranya yang muslim. Nanti akan kita bagi menjadi muslim yang masih ada, itu juga namanya ziarah. Muslim yang sudah meninggal dunia, itu juga namanya ziarah. Sehingga ziarah itu jangan diartikan bahwa maknanya ziarah itu kepada orang yang sudah meninggal saja. Dari Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ruzain, innal muslima iza zara akhahul muslima syayyahu sab'una alfa malakin yusalluna alaihi. Wahai Aba Ruzain, sesungguhnya seorang muslim apabila ia menziarahi, mengunjungi saudaranya yang muslim, maka ia akan disertai, maka ia akan ditemani oleh 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, mereka bersolawat kepadanya. Solawat malaikat itu doa. Solawat malaikat itu adalah permohonan ampunan. Yaqulun, mereka mengatakan, solawat ini nih tafsir daripada mereka bersolawat kepada orang yang berziarah itu. Allahumma kama wasallahu bika pasilhu. Ya Allah, sebagaimana ia menyambungkan silaturahmi, maka sambungkanlah. Sebagaimana misalkan ia itu akan membantu, memberikan kegembiraan kepada saudaranya, maka bantulah, berikan dia kegembiraan. Kalau ia tujuannya untuk mencari faidah, mencari keuntungan ruhaniah, mencari pahala, maka berilah dia pahala. Itu doanya tergantung daripada niatnya daripada orang yang berkunjung itu. Baik, jadi yang berkunjung pertama ini kalau kita sampaikan dengan ini ke masjid. Itu langkahnya, apalagi dalam keadaan kita punya wudhunya di rumah, Masya Allah. Itu bisa satu langkahnya saja bisa dapat pahala 1 tahun ibadah, Pak. Yang siangnya puasa, malamnya tahajud, kan luar biasa itu. Atau ke masjid-masjid tertentu, apalagi Masjid Quba tuh. Kalau kita ke Masjid Quba dalam keadaan kita suci dari rumahnya, itu seperti kita umroh. Kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi misalkan, berkunjung ke Masjid Nabawi dalam keadaan kita bersuci dari rumahnya, tidak ada tujuan kecuali sholat di dalamnya, dapat pahala haji. Itu wajibnya itu kan. Makanya luar biasa, kita berkunjung, niat kita berkunjung ke rumah Allah. Nanti kita akan dapat suguhan Allah. Tapi ada aturannya. Kita masuk ke masjid, kita baca doa, sholawat kepada Rasul. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Masuk. Nggak boleh Bapak langsung duduk saja, nggak boleh aturannya. Jangan kamu duduk dulu, kata Nabi. Kecuali kamu sholat dulu 2 rakaat. Kecuali misalkan kalau kita ada taklim begini, mau langsung juga dengan syarat, tapi harus langsung rapat dekat.
Harus langsung merapat. Dengan niat itu kita akan apa? Kenapa? Karena kita ngaji ini itu lebih hebat daripada sholat sunnah. Itu. Tapi kalau kita mau sholat tidak masalah. Oh, itu luar biasa itu. Kita dekatkan kita. Kita jangan kosong lah. Ini harapan kita ini, perjalanan kita ini jangan merasa kita ini kosong. Kenapa? Karena ketika kita mau berkunjung kepada apa yang disebutkan dengan ziarah atau mazur atau ziarah umroh itu namanya ziarah artinya. Haji itu namanya ziarah juga. Itu kita akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung dengan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kayak apa itu ya? Makanya nanti kan kita kadang-kadang kita harus ada juga kajian secara khusus tentang pengenalan kita, makrifat kita kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau akan menyertakan ay masya ma'ahu wahtafala bihi. Itu membuat ikhtifal, membuat satu program, satu acara, satu protokol. Ada protokolernya. Malaikat itu nanti ada yang mempersiapkan apa namanya, yang menghormat di jalan atau misalkan apa itu. Jadi makanya jangan kosong itu ya, jangan kosong. Kita ini harus betul-betul katanya dalam beberapa bayan masyai itu, ketika kita berziarah kepada atau berziarah berkunjung dengan ziarah yang di situ ada muatan ibadahnya menurut Allah, menurut salaf soleh, maka kita jangan kosong hati kita itu. Kenapa? Karena kita dibarengin oleh malaikat. Oleh karena itu ketika kita berziarah atau kita berkunjung ke masjid kepada orang kebanyakan untuk menemui orang-orang mukmin, ziarah ke kubur, itu kita harus ada mandi dulu, pakai baju, kalau misalkan baju yang bagus dulu, jangan compang-camping. Kemudian kita mandi dulu, kemudian kita bertatayu pakai minyak wangi. Ya, jangan membawi mulut kita dengan bau. Jangan rokok berarti. Gitu kan ya. Nah, itu kalau kita berziarahnya, berkunjungnya kepada sesuatu atau orang yang akan diziarahi oleh kita. Jadi kita kan tadi bilang bahwa ada kita ini ziarah ini kita pokoknya yang 3 dah. Satu, ziarah kita ini memang ke tempat-tempat yang namanya Baitullah. Ziarah tuh ke Baitullah, ke majelis ilmu, itu ziarah itu. Yang kedua, kita ziarah kepada orang yang masih ada. Bapak sudah bisa meningkatkannya itu. Ziarah siapa dulu? Kita harus punya program Pak, sebulan jangan sampai kosong. Jangan sampai Bapak tidak ziarah sama alim, sama guru. Jangan sampai Bapak tidak berziarah kepada keluarga, ibu bapak terutama. Ini yang meninggal ataupun yang hidup nih Pak. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak berziarah, tidak berkunjung kepada saudara kita yang seiman seagama. Harus tuh Pak. Tidak boleh tidak Pak, awas jangan tidak boleh tidak. Kalau ingin panjang umur kita, murah rezeki kita dapat doa daripada para malaikat, jangan lupa itu. Ulangi lagi, jangan lupa. Masyru'iyah ziyaratil kubur wassalam ala ahliha. Kita ini disyariatkan untuk berziarah kubur dan menyampaikan salam kepadanya. Ini tahiyat tadi. Jadi Nabi mengajarkan salam itu untuk siapa? Salam pertama kali kepada siapa? Assalamu alaika. Berarti salam yang paling pertama kepada siapa? Kepada Rasul kita nih. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat coba. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam sejahtera kepadamu. Itu kata ulama. Kita ini satu, Nabi ajarkan bahwa Nabi itu tidak mati Pak. Al-anbiya ahya fi kuburihim. Awas tuh satu. Kedua, Nabi itu menjawab salam kita. Jangan aneh Pak. Masa Nabi seorang bisa menjawab jutaan orang? Ngarang wae. Coba sekarang buat punya aplikasi Google aja dulu. Google Map aja dulu. Ngejawab nggak? Hah?
jauh, orang banyak tuh. Itu satu teknologi yang diciptakan oleh manusia. Gimana teknologi Allah? Kok masih? Allah sudah menyiapkan malaikat, namanya malaikat sayyarin, malaikat sayyahin, khusus itu untuk mengatur aturan salamnya kita kepada Rasul. Otomatis Pak, otomatis. Makanya salah satu yang harus konsen ketika kita sholat, salah satunya adalah ketika kita mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabi. Kenapa? Kita sedang ziarah, kita sedang bermulakat, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang berziarah ke kubur. Dulu. Ya kalau ketika Nabi di Madinah, siapa yang dijarahinnya coba? Siapa yang dijarahinnya? Orang-orang Islam belum banyak yang meninggal kan? Ini di dalam bidayahnya Rasulullah SAW itu mau ziarah kemana? Yang meninggal orang Islamnya mana? Nggak ada. Nah, tapi ketika itu Rasul mengatakan qad azina atau uzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Sekarang sudah diizinkan Muhammad menziarahi ibunya. Pazuruha. Maka ziarahlah itu. Fa'innaha, karena ziarah itu akan mengingatkan kita ke dalam akhirat. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Rasul mengajarkan kepada mereka itu sahabat berarti. Iza kharaju ilal maqabir, apabila mereka itu keluar untuk berziarah kepada kubur-kubur. Ini ajarannya. Berarti ada bayan hidayah nih, ada aturannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bidah, yang tidak mungkin dong. Terus Rasul menyetujui, malah memerintahkan orang itu keluar dari rumahnya untuk berziarah. Apa katanya? An yaqula qailuhum, nanti harus ada orang yang mengatakan. Qailuhum itu artinya orang yang mengatakan di antara mereka. Berarti salam ini berarti bukan fardu ain. Berarti bisa kifayah. Gitu ya. Dari Anas bin Malik, Umar bin Khattab ini menyebutkan tentang ahli Badar. Habis. Ntar terusin sebentar ya. Ke ahli Badar, kata beliau begini, kata Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika perang belum terjadi, itu Rasul sudah mengatakan, nih katanya ini Abu Jahal di sini nanti, matinya nanti di sini Abu Jahal nih, gitu. Kemudian nih Umayyah bin Khalaf di sini nih. Umayyah bin Khalaf itu yang sadisnya itu, yang menyiksa siapa? Bilal bin Rabah, tuannya itu Umayyah itu, modar dia itu di atas itu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah di sini nih, Utbah bin Rabi'ah di sini. Ini Syaibah di sini nih. Syaibah yang dipenggalnya oleh siapa? Sayyidina Ali. Kalau siapa namanya Utbah itu ya dipenggalnya oleh Hamzah. Karena duel tuh Pak. Duel. Tapi udah sebutin Pak, di sini nih nanti tempatnya, sini tempatnya. Gitu. Sayyidina Umar bercerita begitu. Apa kata beliau? Fawalladzi ba'asahu bil haq. Umar bilang, demi Allah yang telah mengutus engkau ya Rasulullah dengan benar. Tidak ada yang kau ucapkan itu kecuali nyata dan benar. Kata Sayyidina Umar itu. Nah, setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan begini, Ya Abu Jahal, Ya Umayyah, hal wajadtum ma wa'adakumullah wa rasuluhu haqqa. Rasul bilang begitu coba kepada Abu Jahal, kepada Umayyah yang sudah dimasukkan ke sumur, Pak. Nanti ada kalau sumur di sana, tapi di ini sih dijaga. Itu kadang-kadang katanya Pak, baunya itu suka ada baunya itu Pak. Rasul bilang, hai Abu Jahal, hai Umayyah, apakah kamu sekarang sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu, yang telah dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu itu nyata benar? Pak, ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Aku ini telah
menemukan, meyakinkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu nyata. Nah, ini yang tadi itu mati di sini, mati di sini. Umar tuh kan namanya Umar itu memang sahabat yang betul-betul Pak ya. Dia protes Pak. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tukalimu asadan la arwaha fiha. Coba. Ya Rasul, bagaimana engkau bisa ngomong, bisa berbicara, bisa menyapa kepada orang yang sudah tidak ada ruhnya, udah mati, gimana? Nah, ini pentingnya di sini nih. Kita bapak-bapak nih ahli sunnah wal jamaah nih, yakin dengan hadis ini nih. Ini hadis riwayat Muslim. So ini bisa dijadikan dalil. Qala ma antum bi asma lima aqulu minhum ghairu annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Kata Nabi apa? Kalian tidak lebih mendengar tuh ini. Kalian tidak lebih mendengar daripada apa yang aku katakan kepada mereka. Jadi artinya apa? Jadi mereka lebih apa namanya? Lebih mendengar.